pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Balikpapan temukan 9 kasus baru positif COVID-19. Seorang pasien positif COVID-19 asal Kutai Timur meninggal dunia. Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur mencatat 417 orang terpapar virus sampai 19 Juni 2020. Dari 10 kabupaten dan kota di benua Etam, Balikpapan menjadi kota terbesar jumlah pasien positifnya. Bahkan setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, Jumat kemarin kota itu merona kembali lantaran bertambah 9 kasus positif baru. Dengan pertambahan 9 kasus baru pasien positif, di Balikpapan kini total ada 119 orang tercatat terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Kemudian sebanyak 72 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sebanyak 44 orang pasien lainnya masih dirawat di berbagai rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 di kota itu. Untuk penambahan kasus yang dilakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dengan hasil positif terkonfirmasi COVID-19, hari ini ada sebanyak 12 kasus dengan rincian sebagai berikut. Pertama dari Kutai Kartanegara ada 1 kasus yaitu KKR 66, ini laki-laki 25 tahun, ini merupakan kasus OTG, pelaku perjalanan dari Lampung yang akan kembali bekerja di Kutai Kartanegara dan kasus sekarang dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Balikpapan ada 9 kasus, yaitu BPN 111, laki-laki 25 tahun, ini merupakan kasus OTG, warga Jakarta yang bermukim di Balikpapan dan akan melakukan perjalanan ke Tabalong. Dan kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian BPN 112, laki-laki 27 tahun, ini merupakan kasus OTG, warga Balikpapan, yang akan kembali bekerja di Kutai Barat, dan kasus dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pesaing Balikpapan sebagai penyumbang pasien positif virus corona di Kaltim adalah Kutai Kartanegara, total 66 kasus positif, disusul Samarinda dengan total 65 kasus positif dan Kutai Timur dengan 45 kasus positif. Dari seluruh Kaltim, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang bersih dari COVID-19 alias zero kasus. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berduka datang dari Kutai Timur, juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak mengumumkan 1 orang pasien yang terkonfirmasi positif tertular virus corona meninggal dunia. Pasien tersebut adalah laki-laki berusia 62 tahun dengan kode KTM 44. Sebelumnya warga Kutai Timur itu merupakan kasus PDP atau pasien dalam pengawasan yang dirawat di RSUD Taman Husada Bontang. Menurut Andi M. Ishak, pasien punya riwayat penyakit penyerta atau komorbid hipertensi, stroke hemoragik, dan menggunakan ventilator. Pasien diumumkan terkonfirmasi COVID-19 pada 18 Juni dengan kondisi memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada 19 Juni 2020 pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah. Pada hari ini kami laporkan pula berita duka bahwa hari ini terkonfirmasi telah ada meninggal dunia 1 kasus yang terkonfirmasi positif, yaitu kasus dari Kutai Timur, 1 kasus, yaitu KTM 44, laki-laki 62 tahun, ini merupakan kasus PDP warga Kutai Timur yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang, dan kasus sebenarnya memiliki komorbid berupa hipertensi dan stroke hemoragik dan menggunakan ventilator. Pada saat masuk rumah sakit memang kondisi sudah mengalami penurunan kesadaran, dan hari ini
tanggal 18 bersangkutan terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab, dan pada hari ini kondisinya setelah tanggal 18 kondisi semakin memburuk dan pada hari ini nyatakan meninggal pada pukul 13.03 siang tadi. Ya, kami turut berduka, mudah-mudahan yang bersangkutan diampuni segala dosa-dosanya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan untuk ini. Dengan bertambahnya 1 pasien positif meninggal dunia, maka di seluruh Kaltim terjadi 5 pasien positif yang meninggal dunia, yakni di Balikpapan 3 orang dan Samarinda 1 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Bank Indonesia, perwakilan Kaltim dan Badan Pusat Statistik, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Veridiana Hurakwang mengungkapkan situasi Kaltim setelah dilanda pandemi COVID-19. Jadi tadi kita mendapat gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ini cukup memprihatinkan. Untuk triwulan pertama itu baru pertumbuhan ekonominya baru 1,27%. Ini triwulan pertama untuk tahun ini. Belum jika kita bandingkan dengan tahun 2019, triwulan pertama itu pertumbuhan ekonominya 4,77%. Hal yang paling besar yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena memang kita terlalu mengandalkan sumber daya alam dari batubara. Jadi dengan COVID ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa terutama terhadap penjualan batubara kita. Informasi itu diterimanya dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk Cahyono dan Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwi Cahyono.
Selain menyampaikan persoalan ekonomi dan data-data warga terdampak, juga dibahas upaya pemulihan ekonomi setelah memasuki masa new normal. Ya, sebagai anggota Dewan ya, saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan juga lambatnya kinerja dari pemerintah, terutama membantu UMKM. Artinya 91,24% UMKM di Kalimantan Timur belum mendapat bantuan sosial, terutama untuk bantuan listrik dan perpajakan. Ini yang cukup mengecewakan kita dari hasil yang disampaikan itu. Sedangkan anggaran yang sudah disisihkan untuk itu kan sudah disiapkan sudah kita setujui bersama, bahkan dari 388 sekarang menjadi 500 miliar. Masih banyak yang belum terrealisasi ya. Belum terrealisasi. DPRD Kaltim sebagai bagian pemerintahan, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, tidak tinggal diam dengan situasi yang sedang terjadi. Dia segera menyampaikan kepada pemerintah agar dilakukan langkah-langkah Pemprov Kaltim dalam upaya pemulihan ekonomi. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Menurut jadwalnya, pembagian rapot semester genap siswa sekolah dasar dimulai hari Jumat 19 Juni. Namun pihak sekolah mulai berinovasi menghindari adanya keramaian dengan memecah pembagian rapot sejak hari Kamis. Ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 di Jalan Gerilya, Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Pembagian rapot lebih awal karena pihak sekolah tidak mau mengambil risiko terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Bahkan ada aturan lain seperti hanya orang tua yang diizinkan datang ke sekolah dan menggunakan masker. Sekolah juga menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh orang tua yang datang mengambil rapot. Pembagian rapot ini di sekolah sudah dianjurkan atau acuan kami pegang dari Dinas Pendidikan, tidak boleh berkumpul karena COVID kan, jadi kami batasi yang mengambil ke sekolah ini hanya beberapa orang tua saja. Dari jam 9 itu pembagian rapotnya untuk kelas 2 sampai dengan jam 10 bergantian. Kalau siswanya 28 itu dijadikan 2 shift. Pembagian pertama jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu sebanyak 14 orang, tapi bergantian, tidak boleh bergerombol. Jadi mengambilnya secara bergantian, hanya orang tuanya saja, siswa atau anaknya di rumah, berada di rumah. Di sekolah dasar lainnya ada juga pembagian rapot dilakukan 2 hari, yakni dimulai pada hari Jumat dan Sabtu. Semua pengelola sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kampanye Gemar Makan Ikan digelar tiap tahun sejak tahun 2004. Penggagasnya adalah KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan semua daerah. Untuk tahun 2020 di Kota Samarinda, anggota DPR RI Budi Satriojiwandono mensponsori kegiatan itu dengan melibatkan instansi daerah seperti Dinas Perikanan. Di samping itu, kegiatan ini juga digagas oleh dana aspirasi dari Bapak Satriojiwandono, Budi Satriojiwandono, anggota DPR RI dari Komisi 4. Jadi beliau
yang antusias mendukung kegiatan ini melalui aspirasi beliau di Kota Samarinda. Kebetulan Pak Sudrajat Budi Satrio Jiwandono ini adalah Dapil Kaltim. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana ikan segar menjadi andalan tiap acara kampanye Gemar Makan Ikan. Tahun ini, lantaran ada pandemi COVID-19, panitia melakukan inovasi menjadikan bahan ikan segar diolah menjadi makanan yang siap saji dan awet. Di antaranya adalah mengolah bahan ikan menjadi nugget, bakso, dan makanan kering lainnya. Sebanyak 500 paket makanan hasil olahan ikan dibagikan untuk kalangan anak-anak, stunting, dan kelompok yang membutuhkan lainnya. Sayangnya lantaran Budi Satrio tidak bisa hadir, padahal anggota DPR RI itu menjadi penggagasnya melalui dana aspirasi. Kehadirannya diganti oleh Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur Andi Harun. Bapak Budi Satrio Jiwandono selaku tenaga ahlinya yang ada bahwa beliau menyerahkan ada aspirasi untuk Kota Samarinda itu adalah program Gemar Makan Ikan. Nah, Gemar Makan Ikan ini terdiri untuk hari ini itu adalah ikan olahan yang di mana ikan olahan tersebut diambil dari UKM-UKM yang ada sehingga kita bisa hidup. Apalagi masa pandemi ini kan jujur aja selain kesehatan adalah pangan. Nah, pangan adalah kehidupan kita. Nah, beliau dengan program ikan ini bisa membuat supaya masyarakat kita khususnya Samarinda bisa hidup lah. Kepada wartawan, Andi Harun menyampaikan alasan mengapa kampanye Gemar Makan Ikan itu menjadi pilihan topik dari anggota DPR RI Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kita harus menjadi bagian dari pihak yang mengkampanyekan, mendorong terus agar gemar makan ikan. Karena ikan ini sangat bermanfaat bagi sumber protein serta untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan tadi dari Kementerian KKP mencontohkan bagaimana kemudian Jepang sebagai negara yang tingkat konsumsi ikan di negaranya membuat pertumbuhan anak-anak itu menjadi lebih tinggi, bermanfaat bagi perkembangan tubuh. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masih bersama saya, Rosmi Rahma. Pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Pengusaha dan sopir bus angkutan penumpang tolak lewati jalan tol Samarinda Balikpapan karena terlalu mahal. Pemkot Balikpapan melakukan rapid test massal di 34 kelurahan lewat puskesmas. Pengakuan datang dari pengusaha bis angkutan umum Arapat Jaya Ambodale. Kehadiran jalan tol Balikpapan Samarinda tidak membuat para sopir bis memindahkan rute perjalanan Balikpapan Samarinda. Para supir bis tetap menggunakan jalur arteri lama Jalan Soekarno-Hatta. Selain karena tarif masuk jalan tol mahal sekitar Rp113.000 sampai Rp125.000 untuk sekali jalan. Perlu mungkin dievaluasi kembali ya. Nah, dengan adanya timbulnya begini, kami memilih lebih jalan yang biasa tidak bayar. Kita jalan yang biasa yang sering dilakukan itu ya lewat Lojanan. Ya. Sebenarnya menguntungkan kita mengurangi waktu, menang waktu, menang BBM. Tapi kalau dihitung BBM itu juga tidak signifikan. Kalau kita itu untung BBM dikompensasikan ke sana juga tidak menguntungkan. Jadi makanya kita lebih jalur biasa aja lewati. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi sopir-sopir itu nggak ada, karena itu beban sopir.
Harga tiket bis tanpa AC Samarinda Balikpapan Rp30.000. Jika sopir bis tidak ditarik biaya jalan tol tanpa ada kenaikan tarif tiket, maka sudah pasti para sopir keberatan. Menurut Ambodale, pemerintah harus mulai memikirkan soal tarif tiket bis ini, sehingga kemungkinan nantinya ada bis yang rute jalan tol dan ada rute jalan lama. Membebankan kepada penumpang. Nah, kalau dibebankan penumpang, pasti hilang penumpangnya. Nah, pertama dia memilih alternatif cara lain. Nah, ini yang sedikit, jadi bukan diuntungkan tapi menyulitkan gitu. Mereka mungkin bisa saja dapat jawabannya, tapi menyulitkan. Nah, sementara kita sebagai pengusaha transport namanya jasa. Jasa itu pelayanan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat, kita ditinggalkan masyarakat. Nah, inilah yang sekarang yang menjadi pertimbangan kita. Ini namanya mundur salah, maju salah. Sopir bis Arapat Jaya yang ditemui wartawan Kaltim TV juga melontarkan pandangannya soal tarif tol yang memberatkan para sopir. Kalau tidak ada kenaikan tarif bis, dia memilih tetap di jalan lama. Tarif tol? Ya, tarif tol. Kalau tarif tol kan kayaknya tarifnya itu kayaknya masih agak berat itu. Kalau misalnya kita pembayarannya tol memang telat agak mahal kan, kita pasti kembali ke jalur yang lama. Soalnya kita, apalagi penumpang kita kan cuma berapa aja, kapal non-AC kan cuma 30.000. Nah, kita paling enggak kita harus potongkan bayar tolnya kan, kalau kayak bis kan 75.000. Nah, itu kita belum tahu lagi kita sama bos nanti bagaimana kita ngomongin nanti kan, apa dibebankan supir kah? Kalau beban supir, tadi kan saya ngomong, saya ambilkan potongan harga ini dari penumpang, kita ambil 3 orang. Kan tarifnya kan tarif standar kayak non-AC kan 30. Dia membebani agak banyak lah membebani. Bis Arapat Jaya sendiri belum mengoperasikan armadanya, walau pemerintah sudah membuka pelonggaran aturan arus keluar masuk antar kabupaten. Menurut Ambodale, pihaknya masih menunggu suasana memungkinkan karena saat ini masih sedikit warga yang bepergian keluar kota. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Sepanjang Sabtu pagi, tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan menggelar rapid test massal di 34 kelurahan yang ada di Balikpapan. Di setiap puskesmas yang ada sebanyak 60 orang yang dilakukan rapid test. Rapid test massal ini dilakukan lantaran dalam beberapa hari terakhir ini angka pasien positif di Balikpapan terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 120 pasien. Dengan adanya rapid test ini diharapkan pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang reaktif COVID-19. Gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan melakukan monitoring ke 27 puskesmas yang secara serentak melaksanakan rapid test massal. Setiap puskesmas mendapat kuota untuk 60 orang warganya
Sehingga di total untuk 34 kelurahan kita hari ini menyelenggarakan 2040. Kita semakin melakukan tracing, ya, melakukan testing begitu untuk mengetahui, kan, untuk semakin rapid banyak, semakin kita bisa mengindikasi ya warga. Ya, supaya ini kita penanganan COVID-nya bisa lebih cepat, lebih masif gitu. Dari 27 puskesmas yang melaksanakan rapid test ini, seluruhnya berjumlah 2040 rapid test yang merupakan bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur. Hasil rapid test sendiri baru bisa diketahui pada minggu esok. Hal ini karena merupakan pemeriksaan massal. Muhammad Idris laporkan dari Balikpapan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.